kelompok tugas besar praktikum sistem tenaga listrik ingin menjelaskan tentang simulasi menggunakan aplikasi etap. Simulasi distribusi listrik. Di sini saya Tigor Parengisunurat dengan teman saya. Saya Evan Christian Ginting. Saya Dwi Permana Putra. Oke, begitulah biodata dari kami bertiga, yang satu kelompok. Yang pertama, untuk penjelasan pertama akan langsung dijelaskan oleh teman saya Dwi. Dalam pendahuluan ini ada latar belakang, yaitu dalam analisis aliran daya itu dapat digunakan untuk mengetahui pada saat kondisi sistem dalam keadaan normal, yang dimana ini dibutuhkan pada saat perencanaan sistem saat masa yang akan datang, dan juga ini menjadi pemahaman kembali pada sistem yang ada. Analisis ini menggunakan penentuan pada besaran nilai tegangan, daya aktif, reaktif, dan juga sudut fasa pada setiap bus dalam sistem. Pada tujuan dalam tugas besar praktikum sistem tenaga listrik ini, yaitu 1. Dapat memahami konsep dasar sistem distribusi tenaga listrik, sehingga aliran daya dari sumber hingga ke beban, serta fungsi setiap peralatan dalam jaringan dapat dipahami secara lebih lengkap. 2. Mampu melakukan perhitungan P, QS, dan faktor daya sebelum maupun setelah dilakukan koreksi. Jadi, sehingga kondisi ini pemakaian listrik serta kebutuhan peningkatan kualitas daya dapat dievaluasi dengan jelas. 3. Mampu menentukan ukuran kapasitas bank secara manual, sehingga nilai kapasitor yang diperlukan untuk mengurangi beban reaktif dan memperbaiki faktor daya dapat ditetapkan dengan benar. 4. Memahami dan dapat menjalankan simulasi aliran daya dan koreksi faktor daya melalui etap, sehingga distribusi tegangan, arus, serta pengaruh pemasangan kapasitor dapat diamati melalui model simulasi. Yang 5. Mampu menilai bagaimana faktor daya mempengaruhi arus, rugi-rugi daya, dan tegangan, sehingga hubungan antara kualitas faktor daya dan performa sistem dapat dipahami secara menyeluruh. Dalam metode yang dilakukan yaitu dengan langkah awal identifikasi dan pengumpulan data. Langkah selanjutnya simulasi menggunakan etap, selanjutnya analisis beban dan perhitungan manual, selanjutnya perhitungan kapasitor dan koreksi faktor daya, dan yang terakhir itu adalah analisis hasil akhir. Lagi dengan saya, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi dari distribusi listrik. Di sini kita lihat ada power grid ini sebagai sumber arus dan misalnya dari PLN. Di sini ada bus 1, di sini ada kabel, di sini ada trafo, di sini ada bus juga, ada kabel juga, komponen-komponennya. Di sini ada motor dan juga ada lamp. Kita coba run ya. Nah, setelah run hasilnya keluar, di mana power grid ini sebagai sumber arus biasanya dari PLN. Di sini busnya 20 kV dengan kabel yang panjangnya itu 200 meter. Nah, di trafo ini tegangannya sudah menurun menjadi 0,4 kV. Jadi ini bisa dikatakan sebagai trafo step down. Nah, setelah dari trafo itu ada bus lagi sebagai pencabangan untuk setiap komponen-komponen yang di bawah ini, motor dan lamp. Dan juga dihubungkan oleh kabel. Kabelnya ini sepanjangnya 30 setiap pencabangan. Nah, dan juga kita bisa melihat di sini ada nilai-nilai dari arah dan sudut fasanya. Tetapi ini kan belum menggunakan NIM pribadi setiap anggota kelompoknya. Jadi kita ubah dulu ke NIM pribadi ya. Kita ubah dulu ke 1 digit NIM terakhir. Kita tambahkan dengan 30. 1. Dan kita pilih MFR. Yang kedua, dengan NIM 82 kita ambil digit terakhir jadi 42. Yang terakhir motor 3 kita ubah juga nameplate 83 menjadi 15 tambah 3 18. Kita pilih MFR. Lalu setelah semua sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di modul, kita coba run. Nah, hasilnya keluar, berbeda kan nilai arah dan sudut fasanya.
Tadi hanya 5, sekian, sekarang itu 10,6 tambah J0. Inilah sudut-sudut yang ada di setiap kabel, sudut dan arah dan sudut fasanya. Jadi nilai dari setiap motor itu mempengaruhi arah dan sudut fasa. Kita bisa lihat datanya dari sini, report manager. Kita klik yang PDF, baru result. Kita mau nyari data apa, load flow report. Lalu yang kedua, nilai rugi daya sama sumerinya kita okekan. Nah, inilah rugi daya. Ruginya itu sekitaran segini, baru ruginya itu sekitaran segini juga. Ini load flow report, sumerinya segini. Nah, jadi kalau mau ngambil datanya dari situ, baru next kita nambahin yang ada kapasitornya. Apakah nantinya ada perbedaan, dan kalau misal ada perbedaannya, itu perbedaannya di mana gitu. Nah, ini nilai kapasitornya sesuai dengan laporan kita ya. Kalau di laporan, di perhitungan, kita lihat nilai dari kapasitornya itu kita ambil dari QC atau Q totalnya. Sabar ya, Q total yang mana itu? Nah, ini QC-nya kita ambil dari sini. QC 53,5 kVAR. Nah, tadi kan kVAR. Jadi ini kan masih MVAR, kita buat dulu ke kVAR. Tadi ada 53,5. Kita okekan. Nah, setelah sesuai dengan perhitungan, baru kita coba run lagi. Nah, jadi setelah diselidiki, tadi jalurnya sama, dari power grid itu sumber arus, ini menurunkan tegangan. Yang berbeda itu arah nilainya ini ya, arah dan sudut fasanya berbeda. Dan juga dapat kita lihat di sini kapasitor itu berfungsi sebagai untuk menurunkan daya reaktif dari setiap motornya. Jadi rugi daya nantinya akan lebih sedikit dengan adanya kapasitor. Kenapa saya bilang begitu? Kita coba lihat datanya. Untuk membuktikan kalau kapasitor itu bisa menurunkan rugi daya. Nah, coba kita lihat di bagian ini. Tadi yang sebelum menggunakan kapasitor itu kan wait. Nah, ini sekitaran 4,4. Nah, setelah menggunakan kapasitor, rugi dayanya hanya 3,8. Jadi lebih bagus lah kalau menggunakan kapasitor gitu. Nah, kalau untuk terkait komponen-komponen ini, kita bisa ambil dari sini. Baru ini ada beberapa komponen kayak bus duct, transformer gitu. Oke, sekian dari saya lanjutkan, saya serahkan kembali kepada teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari tebes ini, yaitu pertama, penguasaan konsep dasar sistem distribusi tenaga listrik memberikan gambaran lengkap mengenai proses penyaluran energi dari pembangkit hingga sampai ke beban. Pemahaman ini mencangkup peran transformator, saluran distribusi, perangkat proteksi, serta pengatur tegangan, sehingga keseluruhan sistem dapat dipandang sebagai rangkaian elemen yang bekerja sama untuk menjaga kestabilan, kendala, dan keamanan suplai energi. 2. Ketetapan dalam menghitung daya aktif atau P, daya reaktif atau Q, daya semu atau S, dan faktor
daya sebelum dan sesudah perbaikan menghasilkan pemahaman yang jelas tentang kondisi pemanfaatan energi listrik. Hasil perhitungan tersebut membantu menemukan ketidakefisien, menilai beban reaktif yang muncul, serta merumuskan langkah koreksi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas daya secara menyeluruh. Yang ketiga, keterampilan menetapkan kapasitor bank secara manual memudahkan penentuan nilai kapasitansi yang diperlukan untuk mengurangi beban reaktif. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan kompensasi daya reaktif, perhitungan berdasarkan tegangan sistem, serta pemilihan nilai kapasitor yang sesuai faktor daya meningkat. Arus berlebih dapat ditekan dan rugi-rugi distribusi menjadi lebih rendah. Yang keempat, kemampuan menggunakan etap atau dislet memungkinkan pengamatan nyata terhadap aliran daya, arus, tegangan, dan dampak pemasangan kapasitor bank. Melalui simulasi ini, perbaikan kondisi sistem dapat diuji dan dianalisis tanpa risiko operasional, sehingga evaluasi menjadi lebih cepat, aman, dan menggambarkan kondisi lapangan secara realistis. Yang kelima, pemahaman mendalam mengenai hubungan faktor daya dengan arus, rugi-rugi energi, dan kestabilan tegangan memberikan wawasan penting tentang peran kualitas faktor daya dalam performa sistem secara keseluruhan. Faktor daya yang tidak baik dapat menyebabkan meningkatnya arus dan kerugian daya, sehingga pengendalian dan peningkatan faktor daya menjadi langkah kunci untuk menjaga efisiensi operasi. 6. Pengaturan variasi beban sesuai dengan NIM akhir sesuai dengan satu digit NIM akhir menciptakan skenario analisis yang lebih mendekati kondisi nyata. Dengan pendekatan ini, pengujian dan penghitungan dapat dilakukan pada berbagai kondisi beban, memungkinkan pemahaman lebih baik tentang bagaimana sistem merespon perubahan beban dan menghasilkan hasil evaluasi yang lebih adaptif. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok tugas praktikum sistem tenaga listrik. Baik kurangnya mohon dimaklumi, dan juga semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga untuk yang lainnya. Demikian, kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.